Celah Arsenal tebus anak emas Juventus, Arteta tikung rencana Nistelrooy untuk Manchester United. Bursa transfer kemarin, Arsenal memang dikabarkan berburu striker baru. Namun, tidak ada penyerang baru yang datang hingga kompetisi dimulai. Arsenal lebih fokus untuk mendatangkan pemain di posisi lain dibandingkan penyerang. Namun belakangan mereka ternyata masih ingin berburu mesin gol baru di Januari 2025 mendatang. Terkini diwartakan Mikel Arteta ingin mendatangkan penyerang Serbia, Dusan Vlahovic. Dalam hal ini, Arsenal telah melacak Dusan Vlahovic sejak 2021 dan menjadi pesaing utama Juventus untuk mendapatkan tanda tangannya saat ia meninggalkan Fiorentina. Meskipun Vlahovic bergabung dengan Juventus pada 2022 dan tetap menjadi pemain kunci, rupanya Arsenal belum menyerah untuk mengontrak penyerang Serbia ini. Vlahovic sendiri merupakan bagian integral dari rencana Thiago Motta di Juventus, di mana ia terus memimpin lini depan. Setelah penampilan yang kuat musim lalu, ia bertujuan untuk lebih meningkatkan performanya musim ini, dan Juventus tidak berencana untuk menjualnya. Namun hal itu tidak menghalangi minat dari klub lain, dengan laporan dari Tutto Juve yang menunjukkan bahwa Arsenal masih ingin mengamankan Vlahovic. Namun upaya ini sepertinya tidak akan mudah, karena bersamaan Juventus juga sedang berupaya untuk memberikan kontrak baru dengan gaji yang dikurangi. Jika Vlahovic menolak tawaran Juventus ini, maka Arsenal pun bisa melakukan upaya lain untuk membawanya ke Liga Premier. Di sisi lain, sebelum Arsenal masuk, Dusan Vlahovic nyatanya juga menjadi incaran utama ketika Ruud van Nistelrooy ingin menyiapkan hadiah penyerang baru lagi untuk Manchester United. Untuk diketahui sebelumnya, Van Nistelrooy ini sudah menghadiahkan penyerang baru kepada Setan Merah. Sosok penyerang yang didatangkan oleh Van Nistelrooy ini adalah Ciro Obi Martin. Ciro Obi didatangkan oleh Manchester United dari tim U18 Arsenal. Van Nistelrooy sendiri memang disebut sebagai sosok kunci yang meyakinkan Ciro Obi untuk bergabung dengan Setan Merah, termasuk juga rekomendasi terhadap penyerang Juventus Dusan Vlahovic. Dilansir dari bolasport.com dari sportskida.com, Vlahovic disebut-sebut akan diproyeksikan menjadi penyerang tengah utama Manchester United. Setan Merah memang sudah merekrut Joshua Zirkzee dari Bologna pada musim panas 2024 ini. Akan tetapi Zirkzee dinilai kurang mampu menjalankan tugasnya sebagai penyerang tengah dengan baik. Oleh karena itulah Manchester United membutuhkan pemain anyar yang mampu bermain sebagai penyerang tengah tradisional. Dan Vlahovic pun dinilai mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Namun demikian Manchester United sampai saat ini masih belum melakukan manuver untuk merekrutnya. Tentu ini menjadi celah buat Arsenal. Untuk diketahui saat berita ini ditulis, Vlahovic sudah mencatatkan 212 penampilan untuk Juventus dan Fiorentina di berbagai ajang. Dari 212 penampilannya ini, penyerang berusia 24 tahun itu telah mencetak 92 gol dan 17 assist. Meski bursa baru saja ditutup dan musim baru saja dimulai, namun Arsenal memilih untuk terus bersiap untuk mengeluarkan uangnya di bulan Januari 2025 nanti. Di mana skuad Arteta juga diwartakan berminat untuk membajak striker Inter Milan Marcus Thuram. Sejak datang di musim lalu, putra legenda Prancis Lilian Thuram ini menunjukkan performa apik di bawah asuhan Simone Inzaghi. Marcus Thuram berhasil membantu Inter Milan memenangkan gelar Scudetto Serie A Liga Italia yang ke-20 bagi klub. Selain itu, Thuram juga aktif mencetak gol dan assist. Hal itulah yang membuat Arteta menilai sang penyerang jadi opsi menarik untuk Arsenal. Berdasarkan laporan dari Interlife, Arsenal sendiri sudah bergerak untuk mencoba mendatangkan Thuram di musim panas ini. Pihak Arsenal juga menjanjikan posisi inti di tim utama. Meski di Inter Milan, Thuram juga menjadi posisi pertama Simone Inzaghi untuk diduetkan dengan Lautaro Martinez. Selain itu, striker berusia 27 tahun itu ditawari kenaikan gaji. Hal ini menjadi faktor Arsenal berharap banyak kepada Thuram. Saat ini Thuram pun masih terikat kontrak di Giuseppe Meazza hingga 2028. Dengan demikian, pria London harus mengeluarkan tenaga ekstra jika benar-benar menginginkan sang penyerang. Arsenal sendiri juga memiliki rencana lain dengan mengajukan tukar tambah, di mana Gabriel Jesus dikabarkan dimasukkan dalam kesepakatan tersebut.
Mengenai goal getter, padis sepak bola Jamie Carragher pun juga menyebut, Arsenal benar-benar harus memboyong satu penyerang top untuk menghentikan dominasi Manchester City di Liga Inggris. Bahkan menurutnya, jika itu tidak dilakukan, ia pun memprediksi meriam London akan kembali kalah dari Manchester City. Sebab legenda Liverpool ini menilai materi pemain Arsenal masih belum sebanding dengan City. Saya masih melihat Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Phil Foden, dan Bernardo Silva, dan saya pikir itu masih lebih baik dari apa yang dimiliki Arsenal. Saya pikir Arsenal kekurangan satu pemain di posisi penyerang. Saya pikir mereka butuh satu penyerang lagi dengan kualitas istimewa untuk menggantikan Manchester City. Hal yang sama sebenarnya juga terucap dari mulut Mikel Arteta. Ia tidak sepenuhnya puas dengan kerja lini depan Arsenal musim ini. Karena itu dia ingin butuh striker baru untuk jadi goal getter musim depan. Kebutuhan atas sosok pencetak gol ulung di depan gawang lawan menjadi prioritas utama pelatih berkebangsaan Spanyol itu. Ya, meski Arsenal on fire musim lalu dengan jadi tim tertajam di Premier League dengan 68 gol, termasuk 31 gol sejak pergantian tahun, tentu ini membuktikan bahwa lini serang Arsenal baik-baik saja. Bahkan mereka juga jadi tim Inggris pertama yang memenangi 3 laga tandang beruntun dengan minimal 5 gol atau lebih. Namun demikian, banyak pendapat yang mengatakan bukan berarti Arsenal tidak butuh striker baru. Arsenal disebutkan masih butuh pemain nomor 9 yang bisa diandalkan di setiap waktu untuk mencetak gol. Dalam upaya menambah produktivitas gol, sebenarnya meriam London bukan tanpa upaya musim panas ini. Hal ini dibuktikan dengan Arsenal secara resmi melabuhkan Raheem Sterling dengan status pinjaman dari Chelsea selama 1 musim. Tentu kepindahan ini dengan tujuan mempertajam lini serang The Gunners. Di Chelsea sendiri pemain berusia 29 tahun ini bergabung setelah dibekukan di Enzo Beresca yang secara terbuka mengatakan lebih menyukai jenis pemain sayap yang berbeda. Bahkan dia juga menjadi pemain surplus dalam skuad The Blues sehingga peminjaman menjadi jalan terbaik bagi Sterling. Namun demikian, Raheem Sterling sudah memenangkan semua penghargaan domestik, termasuk 4 gelar Liga Premier dan 5 Piala Liga. Ia pun telah tampil sebanyak 379 kali di Liga Inggris dan telah mencetak 123 gol dan memberikan 63 assist. Menarik untuk menantikan langkah nyata Arsenal untuk mendapatkan pemain nomor 9.